Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dimanapun berada. Nah, di konten kali ini saya akan membahas tentang apakah pola ekor burung murai batu ini bisa menjadi patokan asal burung murai batu tersebut. Nah, di sini sudah banyak beredar teman-teman semua di Facebook, WhatsApp, YouTube ataupun dari manapun, itu sudah lama beredar bahwa pola ekor seperti ini, misalkan dari Waikambas Lampung, pola ekor seperti ini dari Kota Agung, pola ekor seperti ini Kalimantan, pola ekor seperti ini Medan, pola ekor seperti ini Pasaman, pola ekor seperti ini dari Aceh, misalkan seperti itu. Ini sudah banyak beredar yang kasus seperti ini. Nah, ini biasanya digunakan teman-teman semua untuk para penjual. Biasanya sekarang itu ya penjual, oh pola ekornya seperti ini nih, asli ini. Nah, kadang-kadang pola ekor ini mirip-mirip, tidak ada yang sama. Misalkan kadang-kadang dari Palangka teman-teman semua yang burung-burung semi gembung itu disamakan sama pola ekor dari Lampung, bahwa burung murai batu dari Lampung ini dia bilang ini ya gembung tipis, padahal mah tidak teman-teman semua. Saya lahir dari Lampung, saya dulu orang tua saya itu pemikat, itu dari daerah Kota Agung, daerah Waikambas, daerah Waiheni, Kerui, Bintuhan, itu kan dari dulu ada teman-teman semua. Ayah saya memelihara burung murai batu, saya dari kecil itu kan orang tua saya hobi burung juga. Nah, di situ tidak ada yang gembung, makanya saya bilang seperti ini. Nah, kadang-kadang orang bilang, wah ini Kota Agung nih semi gembung. Waduh. Nah, di situ boleh dipertanyakan ini Lampung atau benar. Nah, kadang-kadang misalkan pola ekor dari Lampung ini sendiri, kita berbicara bahwa burung dari sana itu sudah lama langka. Mungkin tahun 90-an itu udah ada 1-2. Kalau sekarang itu wah udah jauh, udah daerah kawasan itu pun kalau misalkan kita mau memikat itu misal 1-2 ada, itu banyak harimau Sumatera, banyak gajahnya, banyak. Siapa yang berani mikat sana? Itu perjalanan jalan kakinya juga sangat jauh. Nah, di situ jadi kita berbicara pola ekor ini tidak bisa jadi patokan teman-teman semua, karena kalau misalkan murai asli hutan itu sendiri itu sudah langka, dan kalau misalkan ada itu harganya pun mahal. Kadang-kadang yang dijual itu dengan wah pola ekor seperti ini kadang-kadang dari misalkan Malaysia, Thailand, Filipina, disamakan sama pola-pola ekor burung murai batu dari Sumatera. Nah, banyak kan seperti itu. Nah, di sini sebetulnya pola ekor itu tidak jaminan sekarang, karena banyak juga antara silangan. Misalkan peternak silangkan balak dengan ekor putih, nanti polanya seperti ini, balak sembur apa, dan udah banyak banget sekarang pola ekor. Kadang-kadang juga pola ekor nih, misalkan dia ternak, dia tidak ada ring, wah dibilang asli hutan nih, asli hutan Sumatera, misal asli hutan Pasaman, asli hutan Medan, karena pola ekornya mirip dari situ. Nah, kadang-kadang orang seperti itu teman-teman, padahal ini ternakan, karena giras tidak dikasih ring dibilang murai hutan. Nah, makanya sebenarnya pola ekor ini itu sendiri selain tidak menjamin aslinya mana, dan juga tidak menjamin juga bagusnya. Kadang-kadang misalkan dari Sumatera kata orang itu belum tentu juga bagus, dari Medan misalkan itu kan ini ya, belum tentu juga bagus semuanya. Ada yang bagus, ada yang enggak. Kalau misalkan Kota Agung ada yang bagus, ada yang enggak. Misalkan dari Waikambas ada yang bagus, ada yang enggak. Jadi tidak semuanya bagus. Sama kayak impor juga, ada yang bagus, ada yang tidak. Nah, jadi kita jangan patokan ke burung murai dari pola ekor burung murai batu kalau misalkan mau membeli. Cukup kita patokannya, kita bisa melihat fisiknya seperti apa. Yang pertama feeling kita, kalau suka ya sudah beli. Dan selanjutnya kita bisa melihat dari segi mentalnya, fighternya, isiannya. Kalau misalkan kita pantau kan kelihatan teman-teman semua. Kelihatan wah isiannya apa, mentalnya seperti apa. Dan juga kalau misalkan kita menggunakan pantau lapangan, nah kita bisa melihat isiannya, durasi kerjanya dan sebagainya. Itu yang kita lihat, bukan dari pola ekornya saja.
Nah, jadi kita bisa melihat dari situ burung bagus atau tidaknya, kita bisa lihat dari situ. Bukan masalah pola. Pola ini ya mungkin nomor-nomor sekian ya teman-teman semua. Cuma pola ini sendiri yang saya garis besarkan itu yang bisa dilihat antara gembung sama non gembung, itu bisa dilihat dari polanya. Tapi kalau misalkan KTP-nya asli, misalkan Pasaman yang saya bilang tadi, Medan apa, itu tidak bisa. Yang bisa membedakan itu adalah gembung dan non gembungnya, karena itu berbeda jauh. Sumatera, Kalimantan itu berbeda. Nah, kalau misalkan ekor hitam, nah ini agak susah juga karena ekor hitam itu banyak. Dari Mentawai ada, dari Nias ada, dari ujung Aceh itu ada, dari Telo juga ada. Jadi ada beberapa ini ekor hitam ini. Nah, seperti itu. Jadi kita tidak bisa wah ini ekor hitam saya dari Nias, belum tentu. Karena saya kemarin teman-teman semua itu di Mentawai ada burung Nias, karena deketan teman-teman semua. Mentawai sebetulnya sekarang itu banyak kan dari Mentawai. Kalau Nias itu udah jarang, kayak Teluk Dalam jarang, Telo udah jarang, Hibala udah jarang. Nah itu, jadi sekarang itu banyak kan dari Mentawai, kalau enggak ujung Aceh. Jadi ekor hitam pun kita tidak bisa melihat bahwa ekor hitam nih ekornya panjang dari sini, itu tidak. Wah, katanya Nias Raja, itu belum tentu dari Nias, karena di Nias pun udah langka, kebanyakan dari Mentawai teman-teman semua. Dan kadang-kadang juga ada ternakan. Nah seperti itu. Jadi pola ekor itu tidak semuanya menjamin, paling cuma berapa persen saja yang saya bilang tadi, antara gembung sama non gembung saja. Jadi kembali lagi ke pembahasan yang saya bilang tadi, kita bisa melihat itu dari segi mental, isian, dari segi bagaimana sih burung murai batunya, jalan kerja di lapangan ataupun mentalnya jos atau tidak, dan sebagainya. Itu yang kita perhatikan. Dan juga kita bisa membeli burung murai batu itu mau ternakan, mau hutan, itu yang penting kita pilih yang kita bagus, kita melihat mentalnya bagus, itu saja teman-teman. Mau hutan, mau ternakan, itu sama saja, tergantung kita merawatnya dan mengkondisikan burung murai batu tersebut. Oke teman-teman semua, intinya pola ekor itu tidak bisa menjadi patokan bahwa burung murai batu itu aslinya dari mana. Terima kasih banyak. Kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, silahkan komen di dalam kolom komentar di bawah ini, ataupun bisa mengasihkan saran bahas ini silahkan, dan juga bisa WhatsApp saya, nomornya ada di deskripsi. Terima kasih banyak, salam sukses semua, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.